misalnya berjalan nanti, kemudian nenek duduk, kemudian nenek berdiri sambil memejamkan mata, kemudian juga nenek saya minta untuk membuat jadi telunjuk nenek untuk menyentuh telunjuk saya dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam pemeriksaan ini nenek tidak perlu khawatir. Misalkan ada nenek ada masalah seperti sakit, nyeri, bisa langsung bilang kepada saya ya. Bisa dipahami nek? Nah, bisa. Kita mulai langsung melakukan pemeriksaan fisiknya ya. Jadi pada malam hari ini kita langsung saja ya nek untuk melakukan pemeriksaan fisik nek ya. Nah, jadi yang pertama kita harus melakukan inspeksi gerakan involunter terhadap pasien. Di mana di sini pasien pada saat istirahat tidak ditemukan adanya gerakan involunter seperti arteritosis ataupun hemibalismus serta korea. Kemudian nenek coba dibuat nek seperti ini, tangannya dimajukan ke depan. Ya, diangkat. Ya, di sini pada saat nenek ini mempertahankan keadaan istirahatnya, tangan nenek ini tidak mengalami tremor atau resting tremor namanya. Ya, turunkan lagi nek. Ya, silakan nenek berdiri nek di situ nek. Ya. Kemudian nenek buat lagi seperti tadi nek tangannya. Tangannya naik lagi seperti tadi. Ya, di sini pada saat pasien berdiri tidak ditemukan adanya tremor atau namanya intention tremor. Baik nenek silakan turunkan lagi tangannya. Ya, nenek silakan duduk kembali nek. Nah, kesimpulannya untuk pemeriksaan gerakan involunter ini tidak ditemukan adanya gerakan involunter dari pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan koordinasi gerak. Jadi yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan cara berjalan. Kita akan melakukan pemeriksaan gerakan koordinasi, yaitu di mana pertama kita harus menilai bagaimana cara berjalan pasien ini atau namanya pemeriksaan gait. Nah, di sini kita harus menilai bagaimana telapak kaki menyentuh lantai, kecepatan serta keselarasan antara tungkai dan tungkai lengan dan tungkai kaki begitu. Ya, nenek bisa berjalan nek. Pasien akan berjalan kira-kira sekitar 10 meter tanpa alas kaki. Ya, stop nek di situ. Ya. Kemudian mundur lagi nek, balik lagi ke sini berjalannya. Ya, sini nek. Ya, berhenti nek di situ nek. Ya. Di sini pada saat pasien berjalan tidak ditemukan seperti kekakuan ataupun spasme pada bagian tungkai serta tidak ditemukan adanya ketidakselarasan antara tungkai kaki dan tungkai lengan serta pasien tidak kecepatannya stabil pada saat berjalan dan langkahnya itu cukup harmonis begitu sehingga tidak melebar-lebar seperti jalannya ataksia. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan shallow kidney bend, di mana shallow kidney bend ini untuk mendeteksi apakah adanya tremor pada saat pasien tegak kembali dari posisi jongkok begitu. Nah, untuk keadaan patologis biasanya pasien akan mengalami tremor ataupun jatuh. Nah, ini bisa dikaitkan adanya kelainan pada bagian cerebellum. Untuk melakukan pemeriksaan ini, pasien diminta untuk berdiri di belakang kursi seperti pasien nenek ini, kemudian memegang kedua ujung dari kursi, kakinya dibuka selebar bahu nenek. Nah, dibuka selebar bahu, kemudian nenek nanti secara perlahan-lahan nenek membungkuk sekitar 15 cm dari ketinggian sekarang ya. Bisa dipahami nek? Ya, boleh nek dilakukan nek. Nenek menjongkok seperti itu. Ya, kemudian balik lagi nek. Balik lagi. Ya, sekali lagi nek. Ya, sekali lagi. Ya, sudah. Di sini pada pemeriksaan shallow kidney bend nenek tidak mengalami adanya anomali, tidak jatuh, kemudian tidak tremor pada saat melakukan pemeriksaan ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Romberg ya. Jadi untuk pemeriksaan Romberg kali ini pasien diminta untuk berdiri begitu. Pasien diminta untuk berdiri, kedua kakinya rapat bisa nek, kedua kaki rapat ya. Kemudian pada matanya ke depannya ya. Kemudian nanti silakan nenek lemaskan saja tungkainya. Kemudian matanya tertutup begitu. Nanti saya akan menghitung 1 sampai 20 dan pada perhitungan ke-20 nanti nenek baru bisa buka mata. Itu ya, bisa dimengerti? Ya. Silakan nek tutup matanya. Kita sebagai dokter menjaga pasien kita agar tidak jatuh. Kita hitung.
di sini pasien tidak mengalami perubahan posisi. Artinya gerakan sudah ya. Gerakan koordinasi keseimbangan pada bagian cerebellum nenek ini masih cukup bagus begitu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rombat dipertajam. Nah, nenek nanti saya minta untuk melakukan gerakan ini lagi sekali lagi. Cuman bedanya nanti kaki nenek dibuat satu di depan, kemudian di depan dari kaki yang lainnya dengan menyentuh ibu jari kaki yang di belakang gitu ya. Kemudian nanti nenek saya minta tangannya untuk tangannya untuk ngangkat ke depan ya, diangkat ke depan. Ya, tes ini sangat sensitif sehingga pasien kita jaga gitu di belakang. Ya, bisa dibuat Nek. Ya, kemudian kedua tungkainya dinaikkan Nek, tangannya, kemudian matanya tertutup. Kita hitung 1 sampai 20. Sudah Nek? Ya, kembali posisi semula ini ya. Ya. Nenek bisa duduk terlebih dahulu Nek. Ya, di sini pada saat melakukan pemeriksaan rombat dipertajam, nenek ini tidak mengalami perubahan posisi begitu. Artinya keseimbangan pada bagian cerebellum itu masih bagus begitu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan telunjuk hidung. Nah, untuk tujuan dari pemeriksaan telunjuk hidung ini adalah untuk menilai apakah pasien mengalami intention tremor ataupun dysmetria gitu. Nanti sebentar lagi kita akan melakukan pemeriksaan telunjuk hidung namanya. Nah, jadi nanti nenek buat seperti ini Nek. Ya, nanti nenek sentuhkan ke sini, kemudian ke hidung nenek lagi. Bisa dimengerti Nek? Oke, kita mulai Nek ya. Sentuhkan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tumit lutut. Pemeriksaan tumit lutut ini berfungsi untuk menilai apakah ada gangguan pada bagian cerebellum atau tidak. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk melakukan dorsofleksi bagian lututnya, kemudian meletakkan kaki di atas kaki yang lainnya. Selanjutnya kita menyuruh pasien untuk menyusuri kaki hingga ke bagian ibu jari begitu. Nek, kita akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya Nek. Jadi nenek tekuk tungkai yang satunya Nek, kemudian letakkan di atas lutut yang satunya. Kemudian nenek perlahan-lahan susuri sampai ke ibu jari Nek. Ya, ya kaki sebelah Nek, ganti kakinya Nek. Ya, iya. Di sini pada pemeriksaan pasien ini tidak mengalami anomali, di mana jika terjadi anomali seharusnya tungkai pasiennya akan bergetar tidak dan jatuh begitu, sehingga tidak lurus mengikuti tulang tibia. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lainnya ya, namanya adalah pemeriksaan dysdiadochokinesia. Nanti saya minta nenek untuk membolak-balikan telapak tangan nenek secara cepat begitu, bersamaan kedua tangan nenek begitu. Bisa dimengerti Nek? Bisa. Kita coba Nek ya. 1, 2, 3. Cukup. Di sini kita menilai apakah ada perlambatan gerakan atau asimetris antara kedua tangan pasien. Nah, jika mengalami perlambatan disebut dengan bradykinesia, jika asimetris disebut dengan dysdiodokinesia. Nah, nenek, jadi pemeriksaan kita sudah cukup sampai di sini ya, di sini Nek ya. Jadi untuk pemeriksaan lainnya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang nanti untuk memastikan keluhan yang nenek alami yang sudah nenek katakan sebelumnya, ya. Untuk pemeriksaan fisiknya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja Nek, normal, tapi tidak tahu untuk pemeriksaan penunjangnya. Jadi kita harus memastikannya begitu Nek ya. Terima kasih Nek. Iya.